semua berubah. Ada jarak, ada batas, ada aturan, semua jadilah biasa. Mungkin ini pesannya, agar kita bersatu kembali, bahu-membahu, mendukung pandemi berlalu. Vaksinasi jaga mudahku, harapan baru agar pandemi berlalu. Vaksinasi jaga infeksi, yakinkan hati agar pandemi berakhir. Vaksinasi jaga mudahku, harapan baru agar pandemi berlalu. Vaksinasi jaga infeksi, yakinkan hati agar pandemi berakhir. Harapan baru, harapan baru agar pandemi berlalu. Semoga pandemi berakhir. Semua tak pernah tahu pandemi datang, semua berubah. Ada jarak, ada batas, ada aturan, semua jadilah biasa. Mungkin ini pesannya, agar kita bersatu kembali, bahu-membahu, mendukung pandemi berlalu. Vaksinasi jaga mudahku, harapan baru agar pandemi berlalu. Vaksinasi jaga infeksi, yakinkan hati agar pandemi berakhir. Vaksinasi jaga mudahku, harapan baru agar pandemi berlalu. Vaksinasi jaga infeksi, yakinkan hati. Tiga yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi program sekolah vaksinasi anak usia 6-11 tahun saja, tetapi dari tim Satgas COVID itu akan mensosialisasikan atau menyampaikan tentang pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia. Akan vaksinasi itu apa dan seterusnya, itu akan disampaikan oleh Satgas COVID. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari Senin yang lalu kepala sekolah SD sekecamatan 10 ini diharapkan bisa melaksanakan vaksinasi, memberi kabar dulu kepada orang tua. Tolong dipahami dulu apa itu vaksinasi dan yang disampaikan oleh Satgas COVID kecamatan. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Maksud MSI selaku Pembimbing Bidang Pendidikan Kecamatan 10, yang kami hormati segenap Satgas COVID Kecamatan 19 Kecamatan 10 yang kami hormati, Dewan Guru UPTSD Negeri Kecamatan 10 yang juga kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas
ini dalam acara sosialisasi program sekolah khususnya tentang vaksinasi. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Bapak, Ibu, wali murid yang mungkin saat ini rendah untuk sesi pertama. Nanti mungkin ada sesi kedua untuk kelas 4, 5, 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya melihat dari sorot mata ibu-ibu sebagai wali murid, separuh takut, separuh berani. Kelihatannya ya. Makanya saya akan bicara fakta. Kedua, saya hormati betul ibu-ibu sebagai bapak dan sebagai ibu. Sama dengan istri saya dulu, kelihatannya ini kalau ada rapat wali murid, istrinya yang datang, bapaknya tinggal ngamuk-ngamuk. Bahkan pedulinya ibu-ibu kalau nanti ada misalnya ada sisa berkat dan sebagainya, mesti dibawa pulang untuk anaknya. Iya, itu naluri seorang ibu. Nah, saya pagi ini akan memberikan pencerahan. Ya, di sini dihadiri oleh dari rekan-rekan dari Polres dari polisi ini, dari sektor 10 dan dari Polda beliau ini. Ya, dari Brimob sana dikirim ke sini jauh-jauh untuk memberikan pendampingan, pemahaman. Yang kedua, ada berita bagus juga dari anggota Kodim menanyakan ke Dandim. Ini menanyakan ke Dandim, begini pertanyaannya. Pak Dandim, apakah tidak ada wacana poster karena karena Polres sudah mau menggunakan Pfizer? Rebutan sekarang ini. Yang paham, yang nggak paham ya lari ke laut. Jadi sekarang anggota Polres dengan anggota tentara ini di Bangkalan rebutan akan dibawa ke Polres suntik Pfizer di sana. Ini pagi ini. Kalau ada yang berminat agar diinventarisir, jadi semua rebutan. Nah, ini cerita pertama. Cerita kedua, bangsa dan negara ini tidak akan dipimpin oleh orang yang nggak sehat. Ibu-ibu dulu kan pernah divaksin ya? Iya, pernah divaksin. Makanya sehat sekarang. Nggak kena polio, nggak kena macam-macam HIV, nggak kena. Kenapa? Kecilnya sudah divaksin. Bahkan ada lagunya itu, diimunisasi. Kemudian saya cerita, bukan saya sombong tidak. Bangsa dan negara ini kalau nanti yang akan membawa ya putra putri bapak ibu. Jangan bunuh karakter mereka dengan cara-cara kondisi ibu dan bapak sekarang. Cukup jadi nelayan, jangan.
Mereka biarkan dia tumbuh kembang jadi pemimpin di negeri ini. Ya, Panglima TNI itu anaknya Kopral. Banyak pejabat di negeri ini anaknya orang biasa-biasa, tapi pintar dia. Mboknya Jokowi itu orang nggak ngerti apa-apa, tuh jualan. Tapi mereka membawa anak-anaknya supaya sehat. Kak Pondok, bapak juga balik, penting kamu sehat. Begitu biasanya ya. Ojo di bapakmu biarmu kayak iso tulis, kamu kuliah yang bagus. Itulah kira-kira. Apa kita biarkan mereka? Mereka yang tidak tahu apa-apa kita biarkan. Siapa dosa? Ya saya dosa. Hospital dosa. Guru-guru lebih dosa lagi yang dekat dengan mereka, yang mendidik masa depan mereka. Jadi tolong nanti bapak ibu kalau belum jelas tanya ke yang ahlinya, nanti akan menerangkan ahlinya. Tapi biasanya saya tidak terlalu banyak menggunakan ahli saya lihat di TV banyak orang mati. Saya saksi dengan Pak Buntoro itu, Pak Polsek menguburkan 1 hari 8 orang di Kecamatan 10 ini, di Perancak 1 hari 3 kali, saya orangnya. Malah begitu ada kejadian seperti itu, saudaranya tidak berani, tidak mau, takut pak. Tapi kalau belum ada mana, begitu keadaan sebenarnya enggak pak itu, takut juga mati. Nah ya, kita tidak usah dikaitkan dengan hal-hal yang menakutkan. Nanti biar sehat, anak kita biar sehat, biar pinter, biar jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para muspika dan jajarannya, yang sangat saya hormati Bapak Korwil 10, yang saya hormati para guru pendidik di SD 10-2 ini, yang tidak kalah saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan adalah seluruh wali murid SD 10-2 ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa dipertemukan di ruangan yang bagus, yang bersih, yang terjaga protokol kesehatannya. Alhamdulillahnya lagi, suasana sekolahnya juga sangat bersih, sangat mendukung acara tatap muka antara pendidik, guru, dan para muridnya. Saya senang sekali hari ini bisa datang menghadap kepada ibu bapak wali murid yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak ibu yang saya hormati, bapak ibu guru dan para wali murid, hari ini adalah hari pertama di mana Puskesmas 10 memberikan motivasi juga promosi kesehatan terkait dengan dimulainya pemberian vaksin COVID untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Karena di Kecamatan 10 sendiri sudah memberikan capaian 78% masyarakat 10 tervaksin COVID. Mungkin jadi ketika sudah naik ke 70% capaian vaksin di kecamatan, maka selanjutnya adalah kita melaksanakan vaksinasi COVID kepada siswa SD, terutama yang usia 6 sampai 11 tahun. Saya yakin Bapak Ibu wali murid sudah siap menerima vaksin untuk anak putra putrinya. Saya yakin itu, karena sudah dari mereka bayi baru lahir sudah harus BCG, kemudian menerima imunisasi polio. Vaksin juga sama dengan imunisasi. Vaksin juga imunisasi. Vaksin adalah nama yang diberikan untuk ke dalam tubuh kita. Imunisasi adalah proses memberikan kekebalan kepada tubuh melalui vaksinasi tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari usia remaja, dewasa, lansia, di Kecamatan 10 sudah 70% tervaksin. Dan kita mulai hari ini sudah harus melaksanakan vaksinasi kepada
anak SD usia 6 sampai 11 tahun. Dan saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu antusias untuk hadir bertemu dengan kami semua, karena kami di sini sayang dan cinta sekali kepada generasi muda zaman sekarang, terutama siswa kelas 6 dan sampai 11 tahun. Kenapa semua anak harus divaksin di usia 6 tahun? Pasti semua tahu ya Ibu? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab kenapa harus divaksin? Ya, satu, karena tubuh anak membutuhkan kekebalan. Kedua, imunisasi COVID-19 bisa mencegah penyakit COVID masuk ke dalam tubuh. Kalau toh ada yang masuk ke dalam tubuh, resikonya tidak terlalu besar karena kita sudah mendapatkan kekebalan itu. Kemudian yang ketiga adalah vaksin bisa memberi kekuatan terhadap tubuh melawan sebuah penyakit. Jadi kalau kita sudah diberi vaksin 2 kali, insya Allah tubuh kita sudah tidak akan kena lagi. Paling-paling kalau pilek-pilek biasa gitu, tidak sampai corona atau omikron itu masuk ke dalam tubuhnya. Karena sangat berbahaya sekali dan itu pun tidak kasat mata. Artinya penyakit tiba-tiba datang. Kalau tidak diimunisasi, gampang sekali penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham itu karena sudah pernah mempunyai anak kecil sehingga dia sampai 5 tahun mendapatkan banyak imunisasi. Nah, sekarang zamannya COVID, maka vaksinnya vaksin COVID. Zaman dulu saya waktu SD juga dikejar-kejar, malah dulu dicongkek. Zaman dulu cacar kalau tidak salah ya. Zaman kami masih SD, berarti kita sudah tua ya. Itu cacar itu disuntikkan. Nah, kami memiliki banyak tim yang nanti akan datang ke sekolah-sekolah sesuai jadwal yang diberikan oleh masing-masing sekolah. Kemudian petugas vaksin adalah seorang vaksinator yang sudah terlatih. Alatnya pun termasuk jarum hanya sekali pakai, itu pun paling kecil yang tidak perlu takut karena tidak sakit. Kenapa saya bilang tidak sakit? Karena saya sudah merasakan. Kalau takut sedikit sebelum suntik itu wajar. Nanti petugas dilarang keras memaksa anak. Kita harus pandai-pandai merayu sehingga anak tersebut siap disuntik. Enggak boleh dupuh. Kalau ada yang dupuin, minggir dulu, kemudian kita suntik yang mau-mau saja dulu. Bapak Ibu guru pasti mendampingi. Syukur-syukur sebelum berangkat sekolah sudah sarapan dulu. Jadi tidak ada pusing, tidak ada rasa lapar sehingga keringat dingin timbul gitu. Petugas kami adalah petugas yang sudah terlatih, yang sudah beberapa tahun ini setiap hari turun ke desa, 4 desa, 5 desa, sampai pernah kami 10 desa melaksanakan vaksinasi dalam kurun waktu 1 hari. Jadi andaikan ada yang bicara kalau vaksinatornya tidak pinter, nanti harus segera kita hadapi dan kita harus bicara baik-baik bahwasanya kita tidak boleh menakut-nakuti. Termasuk hari ini kita sangat berbahagia karena kami didampingin banyak Pak Polisi, beliau dari Brimob, dari Polda. Tidak untuk menakutin, tapi untuk berbaur kepada masyarakat, memberi keamanan dan memberi rasa, menghilangkan rasa takut dan khawatir di hadapan wali murid. Jadi tidak perlu takut karena beliau adalah pahlawan kita juga yang membantu ketenangan di masyarakat kita secara umum. Jadi saya rasa demikian karena sudah cukup, Bapak Ibu sudah cukup jelas karena vaksinasi ini bukan vaksin yang baru, tapi vaksinasi yang sudah kita laksanakan sudah cukup lama, sekitar 2 atau 3 tahunan. 2 tahun ini saya ucapkan selamat kepada semua
murid yang bersiap untuk melaksanakan vaksinasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru, pendamping guru, dan pendamping wali murid atau Bapak Ibu wali murid yang besok atau jadwal ditentukan oleh sekolah. Selamat mengikuti vaksinasi. Semoga kita semua selalu sehat, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dilindungi dalam hidup kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Kepala BPD SD 10 yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang terhormat tamu kehormatan yang ada di depan. Ini Bapak Ibu, yang saya tanyakan, kebetulan kan ini musimnya anak-anak itu sakit. Banyak anak-anak sakit, batuk, pilek, panas. Yang saya tanyakan adalah kurun waktu untuk divaksin setelah sakit itu berapa bulan, hari, atau tahun. Jadi kan kalau contoh sakit itu ada kurun waktunya, ingin divaksin anaknya, nah seperti itu. Kebetulan anak saya sakit, jadi yang saya tanyakan hanya ibu saya. Jadi kurun waktu setelah sakit untuk divaksin itu berapa hari, bulan, atau bahkan bisa tahun atau minggu. Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan yang tadi. Kalau anak sakit, batuk pilek itu dalam 1 minggu. Kalau misalnya sembuh dalam 1 minggu, sembuh 1 minggu berikutnya sudah bisa divaksin. Begitu. Tidak sampai 1 bulan, 1 minggu aja. Setelah sembuh itu sudah bisa divaksin. Dan saya tambahkan lagi, kalau misalnya anak-anak mau divaksin, itu tidak langsung divaksin. Kita screening dulu, kita periksa dulu. Kalau misalnya ada panas, batuk pilek, dan penyakit lain-lain, hipertensi atau yang lain, kita tunda. Ada sebagian yang memang nggak boleh divaksin, ada. Itu sudah kita tahu nanti. Tidak langsung datang langsung divaksin, enggak. Di screening dulu sama kita, terus kita periksa. Baru setelah di screening aman, baru kita vaksin. Gitu. Apabila setelah divaksin panas, itu adalah reaksi tubuh melawan penyakit tersebut. Jadi kalau panas setelah divaksin itu memang sudah sewajarnya. Itu bukan sebuah penyakit. Nah, cara menangani panas adalah tetap dikompres. Jangan pakai air es. Kompresnya pakai air biasa saja atau air hangat justru. Di selangkangan boleh, kalau anak kecil kan yang tempat-tempat tersembunyi gitu justru untuk tempat kompres, tidak hanya di sini saja. Kalau perlu minum paracetamol, diminum paracetamol berupa sirup boleh, berupa pil yang digerus juga boleh. Itu akan membantu menurunkan panas tenang. Demikian Pak, terima kasih. Cuma satu, sesuatu dimenangkan oleh semangat. Jadi nanti pertanyaan itu bagaimana Pak kalau sakit, isinya bareng sakit. Jadi akhirnya nanti iya aku sakit. Anak mungkin sakit juga. Lama-lama tidak ada vaksin. Jadi semangat. Tanya sama anak, kamu sehat? Dok, sehat, ayo vaksin. Jadi memang ini yang kena mental. Jadi tekanan psikologis sangat kuat pada masyarakat. 10 benar, 1 bohong mempengaruhi. Di sana begini, sana begini. Mari semangat. Ibu semangat, bismillah, semangat. Lillahi ta'ala, anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Berbakti kepada negara, bangsa, dan agama, dan orang tuanya juga. Ya, sudah lama semua. Pripun, anakku senol, semangat tuh. Anakmu, dia bilang, ya baik, harus sembuh. Jadi lama semua, nanti akhirnya kendor semua.
tenaga vaksinator siap, nah yang divaksin nggak menolak ayam yang divaksin. Jelas ya, harus semangat. Nah, tadi ibu itu pertanyaannya bagus sekali, tapi insya Allah bukan mewakili lah tadi. Masuk sekolah kafian naik, enggak toh? Iya, ada yang sakit ya jangan, yang sehat datang. Kedua naik bumi ini, ya, jangan kemana-mana dulu sebelum. Terima kasih. Dan kami sampaikan Bapak Korwil, Bapak Danamil, Ibu Kepala Puskesmas dan Ibu Haji Dr. Hada ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak sekalian sehingga nanti bisa mengisi surat pernyataan orang tua yang sudah kami edarkan. Ini nanti yang di atas itu yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Bapak Ibu, boleh bapaknya, boleh ibunya, ya, tapi jangan angkanya yang dicantumkan. Kemudian nomor induk kependudukan, KTP-nya dilihat, di situ ada NIK dicantumkan di sini. Kemudian alamat sesuai dengan KTP, cukup tulis dusun dan desanya. Dusun Candi desa 10 misalnya. Dusun Kengsereh desa, dusun mana ini? Dusun Cidewo desa 10, dusun Besokon desa Perangkat dan seterusnya. Ya, sesuai KTP. Adalah orang tua murid, wali murid dari nama anak Bapak Ibu sekalian, kelas yang sekolah di sini, ya, yang punya 2 ya ambil 2 nanti. Kemudian umurnya berapa dan kelasnya berapa, jenis kelaminnya apa. Dengan ini menyatakan setuju atau tidak setuju, pilih salah satu. Yang setuju nanti coret yang kata-kata tidak setuju. Yang tidak setuju tolong nanti dicoret kata-kata setuju. Cuman coret resah pada pemilihan umum sampai pada kan, tolong mereka coret sekalian saus, kami sudah paham. Harapan kami Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencoret yang tidak setuju sehingga semuanya setuju anak untuk divaksin. Dengan segera nanti petugas vaksinator dari Puskesmas 10 akan datang ke sekolah ini. Kira-kira bisa tidak lulus? Siap ya? Ini kami beri kebebasan kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma dengan harapan nantinya bisa menyetujui, nanti didiskusikan dengan Bapak Ibu di rumah. Nah, saya kira cukup. Dan untuk pertemuan wali murid, orang tua murid kelas 1 sampai kelas 3 ini kami cukupkan sampai di sini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.